Audiobook disclaimer. Audiobook ini dibuat untuk mereka yang mencari dan membutuhkan seseorang untuk membacakan sebuah buku yang akan menemani mereka dalam beraktivitas. Terlebih untuk mereka yang tidak ingin kehilangan waktu dalam menambah ilmu. Atau untuk mereka yang ingin dibacakan sebuah buku sebelum tidur. Namun channel ini sangat menyarankan untuk membeli dan membaca buku aslinya. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Azhar, karya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Isi Mu'jizat Al-Quran. Al-Quran mula diturunkan ialah kepada bangsa Arab dalam bahasa Arab. Di zaman turunnya, bangsa Arab dalam hal perkembangan bahasa telah sampai kepada tingkat yang tinggi sekali, terutama dalam sastra, baik puisi ataupun prosa, manzum dan mansur. Syair yang lulus di dalam sayembara bersyair telah digantungkan di dinding Ka'bah, dihormati dan dimuliakan, karena dipandang puncak keindahan bahasa. Tetapi setelah Al-Quran turun, diatasinya segala perkembangan sastra itu, bahkan dibuatnya lemah bangsa Arab. Alih-alih sastranya buat mendatangkan susunan kata dan arti yang seperti itu. Malahan Al-Quran menantang, siapakah di antara mereka yang sanggup membuat agak satu surat pun yang sama mutunya dengan Al-Quran. Ayat-ayat itu berisi tantangan yang tegas kepada ahli-ahli sastra dan bahasa Arab itu. Kalau sanggup, cobalah kemukakan pula barang satu surat sebagai bandingan dan gandingan. Maka di ayat 24 surat Al-Baqarah dinyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan sanggup membuatnya, walaupun bagaimana mereka usahakan. Dan ternyata mereka tidak sanggup. Sampai kepada zaman kita ini pun tidak sanggup, meskipun tidak juga mau percaya mereka yang kafir, karena kafirnya. Tidak dikenal di dalam sejarah zaman lampau bahwa ada mereka yang sanggup. Ada juga yang mencoba tetapi gagal. Para ulama ahli bahasa dan agama telah bersepakat. Makanya mereka tidak sanggup ialah karena Al-Quran itu sendiri memang mukjizat. Memang tidak dapat diatasi atau disamai. Baik dalam susunan katanya atau dalam pilihan tiap-tiap kata dan hubungannya dengan yang lain. Ataupun sampai kepada makna yang terkandung di dalamnya. Bertambah tinggi ilmu orang sampai kepada zaman sekarang di dalam bahasa Arab dari segi seni bahasa dan sastra yang telah tersusun menjadi balaghah, fasoha, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani dan badi. Bertambah terasa letak Al-Quran itu tetap di atas dari apa yang dapat dicapai oleh kesanggupan manusia. Suatu waktu diterjemahkan oranglah kitab Veda dari Hindu ke dalam bahasa Arab. Dalam kalangan penganut Hinduisme itu ada satu pendapat bahwa kitab Veda, pegangan mereka itu bisa juga ditiru susunannya oleh manusia. Tetapi manusia tidak mau menirunya lantaran menjaga kesuciannya. Kalau manusia mau, tentu bisa saja. Faham ini pun menjalar pula kepada setengah orang Islam di zaman itu. Mereka berkata bahwa Al-Quran itu bisa ditandingi, tetapi kita tidak boleh menandinginya. Lantaran itu majulah beberapa ulama ahli balaghah menentang pendapat yang kemasukan itu. Mereka berkata bahwa tidak ada larangan meniru dan menandingi Al-Quran, bahkan disuruh mencoba kalau sanggup. Ya, Al-Quran surat kedua ayat 23. Pada waktu itulah tampil ke muka pelopor-pelopor ahli balaghah menguraikan keaslian dan keindahan Al-Quran itu dari segi balaghahnya, yang tidak dapat ditandingi dan tidak dapat ditukar dan tidak ada pilihan kata lain yang dapat menyamainya. Timbullah Al-Baqillani dengan bukunya I'jazul Quran, dan menulis pula Abdul Qahir Al-Jurjani buku yang bernama Dalailul I'jaz. Kemudian datang pula lah Az-Zamakhsyari dengan tafsirnya yang bernama Al-Kasyaf yang lebih menekankan perhatiannya kepada kuasa i'jaz itu pada tiap-tiap ayat. Kalau orang Arab yang empunya bahasa itu sendiri telah mengaku bahwa tidak ada kesanggupan manusia menandinginya, usaha mengatasinya, betapa lagi bangsa yang lain
yang memakai bahasa lain. Sebagaimana kita ketahui, sampai sekarang ada sekelompok kecil bangsa Arab yang memeluk agama Kristen, yang sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan zaman sahabat menjadi zimmah di bawah perlindungan Islam. Terdapat kira-kira 1,5 juta di Lebanon, Suriah, dan Palestina. Di Mesir terdapat 2 juta Kristen Koptik. Mereka juga memakai bahasa Arab. Di kalangan mereka timbul juga ahli-ahli sastra yang besar. Maka tidaklah ada di kalangan mereka yang sanggup meniru Al-Quran. Bahkan sebaliknya, yaitu ahli-ahli sastra mereka selalu menganjurkan bahwa untuk memperkaya kesusastraan dan memperhalus rasa bahasa, selain mengetahui syair-syair Arab purbakala untuk memperlengkap diri menjadi penyair dan pujangga, seyogyanya lah mengetahui Al-Quran. Maka menjadi kepercayaanlah bagi seluruh bangsa Arab selama 14 abad sampai sekarang bahwa mereka tidak sanggup menyusun lagi kata lain untuk menandingi balaghah dan fasahat Al-Quran. Kelemahan meniru itu bukan karena dilarang, bahkan ditantang supaya dicoba. Maka Al-Quran itu sendirilah yang mengeluhkan lidah dan tangan orang buat menirunya. Orang Arab apabila mendengar orang membaca Al-Quran, walaupun dia bukan orang Islam, mesti terpesona oleh balaghahnya dan terpukau oleh makna yang terkandung di dalamnya, dan tenggelamlah perasaan halus mereka kepada butir katanya, susunannya, dan gaya bahasanya, serta kandungan isinya. Seorang ahli bahasa yang besar, sastrawan terkemuka di zaman Nabi, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, seketika diminta oleh Abu Jahal bagaimana kesannya tentang susun kata Al-Quran itu, telah menyatakan, "Demi Allah, tidak ada di dalam kalangan kita yang sepintar saya menilai syair-syair yang mengenal razahnya dan qadidnya. Demi Allah, apa yang diucapkan oleh Muhammad itu tidak dapat diserupakan dengan sembarang syair pun. Demi Allah, kata-katanya ini manis didengar, indah diucap, puncaknya menimbulkan buah, dasarnya memancarkan kesuburan. Perkataan ini selalu di atas dan tidak dapat diatasi, dan yang di bawahnya mesti hancur dibuatnya." Al-Walid tidak masuk Islam, dia tetap dalam kufur. Tetapi inti kebenaran dalam keistimewaan Al-Quran tidak dapat dibantahnya. Dia tidak dapat memutar balik kenyataan. Sebab itu, maka Al-Quran mempengaruhi juga kepada orang yang memusuhinya, sebagaimana mempengaruhi orang yang beriman kepadanya. Orang musyrik menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah karena takut bahwa pengaruhnya akan bertambah besar. Sebab Al-Quran itu senjata yang tidak dapat diatasi. Sampai ada di antara orang kafir itu memberi nasihat kepada kawan-kawannya supaya mereka jangan suka mendengarkannya, dan hendaklah hiruk pikuk seketika Al-Quran itu dibaca oleh Rasul supaya jangan sampai terdengar, karena hanya dengan jalan demikianlah mereka merasa bahwa mereka akan menang berjuang menentang Rasul. Lihat surah 41 Fusilat ayat 26. Sejarah dan perkembangan penilaian terhadap Al-Quran itu telah memberikan 3 kesimpulan tentang i'jaz. Yang pertama ialah keistimewaan yang telah pernah dicapai oleh bangsa Arab. Yang kedua ialah makna atau ma'aninya yang hakiki, yang telah terbukti bahwa puncak tertinggi yang manapun dari fikiran mereka tidaklah akan sampai ke martabat makna Al-Quran. Ketiga ialah ajaran akhlaknya. Ajaran akhlak Al-Quran itu, kalau dimisalkan, bukanlah dia ajaran agama, namun puncak budi dari manusia yang cerdas, tidaklah dapat membantah bahwa itulah akhlak yang baik. Sebab itu i'jaz ini telah menjadi salah satu ilmu yang wajib diperhatikan juga seketika menafsirkan Al-Quran. Dan i'jaz Al-Quran ini adalah terhadap seluruh manusia. Kalau bangsa Arab dengan bahasa Arab adalah bahasa yang tidak mati, malahan bertambah berkembang dan berpengaruh di dalam abad ke-20 ini, dan orang-orang Arab sendiri, terutama sarjana-sarjana bahasanya, telah mengakui kelemahan mereka, apatah lagi seluruh manusia. Dan memang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Demikianlah yang dapat saya bacakan pada kesempatan kali ini. Sengaja saya potong di sini ya, padahal masih banyak lagi dalam bab ini, agar tidak
terkesan membosankan meskipun ini audiobooks ya, agar dapat tersampaikan apa yang penulis tulis dan ingin sampaikan. Insya Allah kita sambung kembali.